Hai hai. Katanya aku galak. Aku gak galak. Aku baik. Yuk, tenang yuk. Yuk tenang. Pelan-pelan ya. Aku gak suka deh. Iya. Oke. Waktunya bobo siang. Yuk tidur, tutup mata yuk. Yuk posisi tidur. Dia paling gak bisa disayang-sayang gitu. Coba deh angkat deh tangannya, dah angkat. Yasmin Karenina Yapanala atau yang populer dengan panggilan Yasmineska, orang mengenalinya sebagai selebgram dan konten kreator. Tapi baru-baru ini, gadis cantik ini mencuri perhatian banyak orang gara-gara memiliki hobi ekstrim, yakni memelihara kepiting. Bukan sembarang kepiting, melainkan kepiting agresif berjenis Cardisoma carnifex atau kepiting darat yang umum ditemukan di daerah pantai atau air asin. Meski agresif, siapa yang menyangka kepiting yang diberi nama James itu begitu jinak, menurut bahkan menggemaskan seperti bocah kecil. Uniknya, James ternyata doyan berat sama sayuran. Halo pemirsa Insert, hari ini aku mau kenalin peliharaan aku nih. Tapi ini bukan anabul, tapi kepiting. Nah ini kepiting aku, namanya James, jenisnya Cardisoma carnifex. Untuk usianya James ini 5 tahun, tapi dia kalau dirawat dengan baik bisa hidup sampai dengan kurang lebih 15 tahun. Dia lumayan rakus, jadi apa aja dia mau makan sih. Jadi apapun yang aku makan, biasanya kan aku suka masak, aku selalu kasih dia. Kayak misalnya daging, sayur, bahkan aku pernah nyoba kayak kasih siomay, empek-empek, dia juga mau. Kalau hari ini nih favoritnya James, dia emang suka banget sama sayur-sayur ya. Sorry. Ini ada buncis, kacang polong sama jagung. Tapi salah satu favoritnya lagi tuh ada wortel. Emang kepiting ini karena geraknya nggak banyak, jadi memang nggak boleh overfed. Atau nggak boleh terlalu sering dikasih makan. Takutnya kegendutan, obesitas nanti meninggal. Dia juga nggak nyerang, tapi dia mau nempel-nempel terus. Dia juga nggak takut. Dengan kecantikan rupa, elegan, serta piawai dalam akting, harusnya Yasmin punya hobi yang lebih mendukung jenjang karirnya. Tapi rupanya, wanita lulusan S2 Eropa serta pernah mengenyam posisi art director di kota Paris itu justru memilih memelihara kepiting. Gara-gara hobi inilah, Yasmin kerap mendapat hujatan, hinaan, bahkan sindiran pedas di sosial media. Aksinya berbicara dengan James, bahkan kerap memperlakukan James begitu istimewa, dipandang buruk oleh netizen. Untung saja, ada juga yang memberi dukungan, bahkan memuji ketulusan Yasmin memelihara kepiting ketimbang dijadikan santapan lezat. Karena unik aja sih sama merawatnya juga lumayan simple ya. Jadi kalau misalnya aku sibuk, nggak terlalu punya banyak waktu, kayak kepiting ini biasanya nggak merepotkan sih. Plusnya satu nggak berisik, terus rawatnya juga cukup simple, mudah. Minusnya sih so far belum ada ya, paling dikatain orang stres atau freak kayak enak tuh di saus padang, enak tuh di saus tiram, atau kayak kok aneh banget sih pelihara kepiting. Itu sih minusnya, cuman aku sih nggak peduli ya, as long as kepitingnya happy, aku sama-sama happy juga dan dipelihara dengan baik ya, why not gitu. Tiap manusia tuh punya sense yang berbeda ketika berhadapan dengan binatang-binatang ataupun hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Kalau misalnya Yasmin jatuh cinta dengan kepiting, mungkin itu dia punya panggilan untuk bisa dekat dengan hewan tertentu. Tetapi kalau dilihat dari filosofi kepiting itu kan saya selalu dijulukin sama teman baik saya itu suaranya itu kayak kepiting. Kenapa kepiting? Karena kepiting itu adalah dia punya cangkangnya keras, tapi dagingnya lembut. Jadi dianalogikan perempuan yang punya karakter keras, tapi hatinya lembut. Nah begitu kira-kira ya. Jadi sebetulnya mungkin jatuh cintanya Yasmin dengan yang dinamakan kepiting itu mungkin ada salah satu yang membuat dia seperti mirip atau mungkin ada hal-hal yang mengingatkan masa lalunya atau dia mempunyai sebuah sensasi yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi jalankan saja apa yang menurut Yasmin senang dan itu bisa membuat hidupmu jauh bisa lebih bermakna. Ini keren banget, ini sesuatu yang amazing kalau kata aku Maya. Kan biasanya kalau kepiting itu kan dimakan ya kan. Kalau aku kan memang pecinta kepiting banget.
tapi kepiting terus dipelihara. Unik banget yang biasanya kepiting itu kita rebus, kita makan segala macam, dan maksudnya itu kan hewan yang bahaya ya biasanya gitu. Dan deket, jangankan mau dipelihara, deket-deket aja kan itu pasti kita takut sama capitnya gitu. Tapi ini dia bisa melihara tuh luar biasa sih, sampai bisa nurut tuh keren banget. Sebenarnya, hobi memelihara kepiting ini pertama kali ditularkan oleh teman-teman di komunitas. Salah satu orang yang mengenalkan Yasmin pada hobi seru ini ialah Ramzi. Ia tidak sekedar memiliki begitu banyak koleksi jenis kepiting, pengetahuan tentang pengembangbiakan kepiting pun cukup dalam. Maka bersama Yasmin, tim Insert Investigasi pun akhirnya diperkenalkan dengan kepiting jenis Magnum, salah satu kepiting jenis Cardisoma carnifex yang berukuran 2-3 kali lipat dari ukuran badan James. Nah, bagi teman-teman yang mau tahu lebih banyak soal kepiting, aku kenalin ke pakarnya nih, Kak Ramzi. Halo Kak Ramzi. Halo Kak Yasmin. Jadi aku mau tanya-tanya nih soal kepiting lebih lanjut, boleh ya? Oh boleh, silakan. Nah, jadi kan banyak nih di Instagram aku yang tanya, emangnya kepiting ini cuma buat dimasak ya? Atau jenis ini doang yang bisa dipelihara? Oh enggak Kak, masih banyak lagi jenis-jenis kepiting yang bisa dipelihara. Dan ada juga jenis yang bisa dikoleksi. Nah nanti kita akan jelasin satu-satu ya. Oke, nah untuk kayak si James, ini kan jenisnya Cardisoma carnifex. Nah itu, bentar Kak. Nah ini juga ada Cardisoma carnifex. Itu dia bisa tumbuh lebih besar dari itu. Nih. Nah, versi mininya versi mini dan maxi, dan ini masih bisa lebih gede lagi Kak. Nah, ini bisa dijinakin. Mungkin udah tahu ya. Dan ada lagi jenis Magnum. Nah, ini kepiting jenis Magnum. Nah, ini kayak gini. Ini sayang ininya putus nih dari kena jerat dari sananya. Tapi nanti setelah molting dia akan numbuh lagi. Ini yang jantan. Jantan itu capitnya gede, Kak. Nah, cara handle-nya adalah kita serok dari kanan kiri seperti ini. Ini masih liar ini. Kebetulan aja nih, mungkin dingin jadi kalem dia. Tapi aslinya nih liar banget yang ini. Ini habitatnya dia di hutan-hutan nih di deket sama pantai. Jadi dia airnya masih air payau. Tak hanya kepiting lokal, Ramzi juga menunjukkan spesial kepiting Australia bernama Blue Sky Crab. Karena warnanya biru seperti langit, kepiting ini sangat jarang ditemui, bahkan di Indonesia tergolong langka. Ada lagi jenis yang lumayan langka, yaitu Celeste, Kak. Wah, ini biru ya, Mas? Iya, biru langit. Jadi ini disebut Blue Sky Crab. Nah, ini asalnya sebenarnya dari Christmas Island, Australia. Nah, karena dia punya kebiasaan untuk melepas telur di pantai, nah larvanya itu ke bawah sampai di Indonesia, Kak. Nah, makanya dia limited edition, sangat-sangat jarang. Nah, ini kalau mungkin dipegang seperti ini juga masih baru banget, masih liar. Nah, jadi cara kita pegang kepiting kalau masih belum settle tuh seperti ini. Gitu. Nah, kenapa seperti ini? Kita harus pegangnya di kakinya, Kak. Karena di sini nih insangnya. Gitu. Kalau insangnya, sedangkan tubuh kita kan panas ya. Jadi kalau kita pegang di sini, itu akan kasihan ke dianya gitu loh. Yang benar. Tapi kalau sudah jinak banget, kita bisa gendong. Nah, ini jenis hume, Kak. Hume, kita lihat kepiting itu jantan dan betinanya itu. Kalau betina dia capitnya kecil, sedangkan jantan capitnya gede. Nah, kalau kita lihat lagi kelaminnya itu seperti ini. Betina itu seperti ini, melebar. Itu untuk dia tempat dia telurnya di sini nanti. Nah, sedangkan jantan capitnya besar dan dia memanjang. Dan dia memanjang seperti ini. Nah, ini seperti ini, panjang, capitnya besar. Ini jenis hume. Nanti ada yang mirip sama hume, yaitu jenis lalandi. Ini, Kak, jenis lalandi yang ini. Nah, hume sama lalandi bedanya sedikit ya. Kalau tadi hume itu dia capitnya ujungnya warna membulat dan warnanya putih. Kalau dia lalandi dia capitnya lebih pipih dan dia warnanya ungu. Dan bentuk matanya juga beda ya. Dan yang paling jelas juga dari matanya itu adalah di sini tidak punya bingkai mata ya. Sedangkan si hume tadi punya bingkai mata. Oke. Seperti apa potret lapangan futsal bela negara yang viral karena dianggap sebagai lapangan apung pertama di Jakarta? Benarkah dibangun oleh Presiden Prabowo Subianto?
Seperti apa kisahnya? Saksikan saat lagi hanya di Insert Investigasi.